Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah pemrograman akuntansi. Baik, pada kali ini kita akan coba membuat cetak laporan dari aplikasi yang sudah kita buat. Ya, di mana di sini sudah kita selesaikan bagaimana cara membuat modul, bagaimana cara membuat database, bagaimana cara membuat tabel-tabel yang ada di dalamnya. Nah, terakhir, bagaimana kita akan mencetak laporan-laporan ini sehingga ketika misalnya kita butuh cetakan di kertas, ya, kita bisa tambahkan link ya di sini. Nah, ini teman-teman semua sudah mendapatkan filenya dan sudah di copy ke dalam laptopnya masing-masing ya. Sekarang kita akan mulai dari aplikasi yang sudah sama-sama kita bisa lihat. Kita akan menambahkan link cetak, sebetulnya di mana saja bisa. Ditambah di link di bawah ini, kita bikin laporan untuk dicetak juga bisa. Di dalam sini juga bisa ya. Kita letakkan di bawah judul ini juga bisa. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana mencetak laporan untuk data perkiraan. Misalnya ini. Nah, di sini bisa kita tambahkan link cetak. Ya, di sini juga bisa kita tambah link cetak ya. Kemudian di jurnal umum ini juga kita bisa tambah link cetak di bawahnya. Ya, di buku besar ya. Kemudian di neraca percobaan di sini juga bisa kita tambah link cetak. Ya. Di neraca juga bisa, kita tinggal tambahkan link cetak. Ya, agar dokumennya bisa kita lihat dan kita analisa secara hard copy ya. Baik, kita akan coba ya menambahkan link cetak pada modul perkiraan di sini. Nah, kita akan tambahkan di sini. Ini coba lihat filenya. Filenya adalah modul perkiraan. Kita lihat ya posisinya di mana. Ini kita sudah buka projectnya ya, akuntansi. Kemudian kalau untuk modul perkiraan itu posisinya ada di modul perkiraan dan perkiraan yang ini. Sekarang ini kita buka filenya. Posisinya ada di ini modul. Ini modul, kemudian di modul perkiraan yang ini. Ini kita buka, kemudian ada di file perkiraan.php. Nah, di sini ya. Oke, kemudian kita mau letakkan linknya di mana? Itu bebas ya, kita sukanya di mana. Kalau misalnya mau diletakkan di bawah ini juga bisa, di bawah tambah data ini juga bisa ya. Kita coba di sini misalnya. Kita tambahin link ya. Di bawah tambah data. Nah, di bawah sini kita tambahin ini echo. Nah, kita gunain link yang ini. Ref sama dengan, kemudian kita buat cetak data atau cetak data perkiraan seperti itu. Nah, ini kalau kita refresh, linknya mestinya muncul di bawah ini. Nih, kalau kita mau butuh jarak, kita bisa kasih 1 BR di situ, atau di atas ini, di atas tabelnya kita tambahin di sini BR. Enggak di sini ya. Oke. Oke, nggak ditambah pun nggak apa-apa, itu bisa belakangan ya. Kemudian kalau kita klik ya, kita bisa buka di tab baru ya, supaya halaman utama ini tidak tertutup. Nah, kita bisa gunakan di sini target sama dengan underscore blank ya, blank. Kemudian nama file yang akan kita cetak apa? Kita tidak menggunakan modul lagi ya, tidak menggunakan seperti ini karena hasil cetakannya tidak kita tampilkan di dalam ini, di dalam template utama ini, tapi sudah ditampilkan di tab yang baru agar bisa langsung terhubung ke printer untuk dicetak. Nah, kita bisa tambahin di sini cetak, misalnya apa? Perkiraan.php. Nah, kita mau letakkan di mana?
misal kita ingin letakkan di dalam folder modul, subfolder modul perkiraan. Berarti di dalam ini kita letakkan, kita tambahin di depannya modul mod perkiraan. Ya, nih modul mod perkiraan. Kita akan buat nama filenya di sini nanti adalah apa? Cetak perkiraan ya, cetak perkiraan. Oke, kita simpan dulu. Ctrl S. Kita testing dulu ya. Kita klik. Oke, dia sudah mengarah ke file cetak perkiraan yang ada dalam folder modul perkiraan. Hanya saja filenya kan belum ada. Filenya kan yang akan kita cetak kan yang ini ya. Yang akan kita cetak file ini. Ya, bisa di copy saja. Nah, tapi kalau mau lihat dasarnya kita bisa bikin filenya secara sederhana dulu. Misalnya di sini ya, kita tambahin new file. Kita kasih namanya cetak underscore perkiraan.php seperti itu. Nah, ini kita kalau mau instan kita bisa langsung ketik di sini tanda seru kemudian tab. Nah, bisa ya. Di sini kita tinggal tambahin onload sama dengan window ya, window titik print. Nah, jadi simple aja ya untuk mencetak layarnya. Misalnya kita akan cetak judulnya pakai H1 boleh, H3, H2 dan H6 boleh. Kita bebas memilih tebal atau besar dari judulnya. Misalnya laporan data perkiraan. Ctrl S. Nah, kita testing dari sini. Kita cetak. Oke. Nah, ini kan sudah, kalau misalnya sudah terhubung ke printer, ini tinggal kita cetak ya. Dia sudah tampil di tab yang baru ya. Jadi tidak mengganggu di halaman utama dari aplikasi. Kalau kita memunculkan di sini juga bisa ya. Kita tinggal hilangkan aja di sini, di ini target blanknya ini dihilangkan sehingga dia akan tercetak di ini, di halaman ini ya, di halaman ini. Misalnya kita cetak, nah halaman utamanya kan nggak ada, hilang ya. Bukan hilang sih, kita bisa back seperti ini. Nah, tapi kalau saya supaya dia tidak mengganggu yang ini, kita buat aja ini. Di sini ada target sama dengan ya underscore blank, gitu ya, blank. Nah, jadi pada saat kita refresh, kita klik di sini, dia akan muncul di halaman yang baru. Nah, ini secara sederhana ya. Nah, kalau kita ingin menampilkan data ini ya, kita bisa sebetulnya ketik manual ya. Tapi karena ini sudah ada, kita kopas aja ini, kita copy. Kemudian elemen atau bagian-bagian yang kita tidak gunakan dicetakan, nanti kita tinggal delete ini. Kayak aksi ya, kayak tambah data, kemudian label cetaknya ini kita ingin hapus. Ya, bisa kita sesuaikan. Nah, jadi isinya kita tinggal pindahin aja isi yang ini ya. Kita tinggal pindahin ini, kita Ctrl A saja, copy aja ini. Kemudian diletakkan di sini ya. Ini dibuang aja ya. Ini kan buat contoh sederhananya tadi. Nah, kita tinggal ini ya, menyesuaikan posisi dari koneksinya ya. Karena kan di dalam subfolder ini, tidak di folder utama tadi ya. File dari koneksinya. Koneksinya berada di config. Nah, yang ini kan. Karena sudah di dalam subfolder yang kita simpan, ini mestinya kita sesuaikan. Coba kita buat seperti itu. Oke. Kalau kita mau lihat errornya, kita matikan dulu ininya. Kalau misalnya ada terjadi error ya. Nah, kita tes ya, kita tes dari sini. Ditutup dulu. Oke, seperti itu. Ini sudah muncul mestinya. Nah, ini sudah muncul ya. Tapi kan dia tidak minta langsung printernya ya, atau save as menjadi PDF. Untuk bisa menyajikan seperti itu ya, ini errornya kita hilangin dulu. Errornya kita hilangin di bagian ini, kita aktifkan biar dia nggak muncul errornya. Ctrl S. Nah, sudah hilang ya errornya. Nah, ini file ini yang tidak perlu, kita tinggal hapus saja ini ya, di bagian aksi. Misalnya ada tambah data, ini kita bisa hapus.
di bagian mana tadi? Ini ya, ininya kita hapus. Misalnya kita nggak butuh ya, ini nggak butuh. Kemudian di bagian ini judulnya kita bisa sesuaikan, misalnya laporan data perkiraan gitu ya. Nah, ini sudah hilang. Kemudian ini kita nggak butuh, kalau mau dicetak aksinya nggak butuh, kita tinggal delete aja ini. Yang di sini kita delete. Kemudian yang mana lagi? Yang ini ya. Yang ini kita delete seperti itu. Nah, sekarang kalau kita refresh, sudah muncul di datanya seperti ini. Nah, bagaimana caranya supaya begitu kita refresh atau kita cetak, di sini akan tampil pilihan save PDF atau langsung cetak ke printer. Nah, kita bisa tambahin di dalam body-nya, di dalam body dari cetak perkiraan ini, kita tambahin di sini, misalnya body, tutupnya itu paling bawah. Kita bisa tutup di sini, seperti itu. Kemudian di sini kita tambahin script onload ya, onload sama dengan window titik print. Nah, seperti itu ya. Mestinya ini sudah jalan ya, mestinya, tapi kita cek dulu ya. Kita cek. Oh, sudah berhasil. Nah, begini ya, sangat mudah sekali bagaimana cara membuat cetak laporan ya, sehingga ketika di print ini akan menjadi dokumen fisiknya ya, menjadi hard copy-nya. Demikian ya cara membuat laporan dari aplikasi akuntansi. Nah, ini bisa diteruskan untuk mencetak dokumen atau laporan-laporan yang lainnya. Terima kasih, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan nanti di video-video berikutnya.